Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erpon Sukadi, Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 2, kelas C. Saya akan menjelaskan soal dan jawaban ulangan akhir semester mata kuliah Al-Quran Hadis. Soal nomor 2, apa yang Anda ketahui tentang sejarah dan perkembangan hadis? Jelaskan dan berikan contoh. Soal yang ketiga, apa yang Anda ketahui tentang teori studi sanad hadis? Jelaskan dan berikan contoh. Soal yang keempat, apa yang Anda ketahui tentang teori matan hadis? Jelaskan dan berikan contoh. Baik, saya akan menjelaskan jawaban dari soal-soal yang saya sebutkan tadi. Jawaban nomor 2 yaitu hadis sebagai kitab berisi berita tentang sabda, perbuatan dan sikap Nabi Muhammad sebagai Rasul. Sabda dan perbuatan ini dikumpulkan para sahabat Nabi yang selanjutnya disampaikan kepada sahabat lain. Masa pembentukan hadis tiada lain masa kerasulan Nabi Muhammad itu sendiri, ialah lebih kurang 23 tahun. Yang pertama, masa pembentukan. Pada masa ini hadis belum ditulis dan hanya berada dalam benak atau hafalan para sahabat saja. Periode ini disebut Al-Wahyu wa At-Takwin. Periode ini dimulai sejak Muhammad diangkat sebagai Nabi dan Rasul hingga wafatnya 610 Masehi sampai 632 Masehi. Yang kedua, masa penggalian. Masa ini dimulai sejak wafatnya Nabi Muhammad pada tahun 11 Hijriah atau 632 Masehi. Pada masa ini hadis belum ditulis ataupun dibukukan, kecuali yang dilakukan oleh beberapa sahabat seperti Abu Hurairah, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud, dan lainnya. Seiring dengan perkembangan dakwah, mulailah bermunculan persoalan baru umat Islam yang mendorong para sahabat saling bertukar hadis dan menggali dari sumber-sumber utamanya. Masa yang ketiga yaitu masa penghimpunan. Masa ini ditandai dengan sikap para sahabat dan tabi'in yang mulai menolak menerima hadis baru. Sering terjadi tragedi perebutan kedudukan kekhalifahan yang bergeser ke bidang syariat dan akidah dengan munculnya hadis palsu. Masa yang keempat yaitu masa pendiwanan dan penyusunan. Pada abad 3 Hijriah merupakan masa pendiwanan atau pembukuan dan penyusunan hadis. Selanjutnya pada abad 4 Hijriah, usaha pembukuan hadis terus dilanjutkan hingga dinyatakannya bahwa pada masa ini telah selesai melakukan pembinaan bakhligai hadis. Sedangkan abad 5 Hijriah dan seterusnya adalah masa memperbaiki susunan kitab hadis, seperti menghimpun yang terserakan atau menghimpun untuk memudahkan mempelajarinya dengan sumber utamanya kitab-kitab hadis abad keempat Hijriah. Contoh hadis, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Artinya, sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 5027. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan jawaban dari nomor 3. Sanad menurut bahasa berarti sandaran yang kita bersandar padanya dan berarti dapat dipegangi, dipercayai. Sedangkan menurut istilah, sanad berarti keseluruhan rawi dalam suatu hadis dengan sifat dan bentuk yang ada. Contoh sanad hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang masuk surga itu selalu berada dalam kenikmatan tanpa ada kesedihan. Pakaiannya tidak pernah kusut dan senantiasa awet muda. Hadis riwayat Imam Muslim. Dari hadis di atas dapat disimpulkan bahwa sanad hadis tersebut adalah Abu Hurairah yang langsung mendengar sabda Rasulullah. Kemudian sabda tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim. Selanjutnya jawaban dari nomor 4. Matan adalah metode untuk mendalami bunyi atau kalimat yang terdapat dalam hadis dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku. Contoh matan hadis, Abdullah bin Muhammad al-Ju'fi telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abu Amir al-Aqadi telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Sulaiman bin Bilal telah menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Dinar, dari Abu Solih, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW. Beliau bersabda, iman memiliki lebih dari 60 cabang.
dan malu adalah bagian dari iman. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 9. Yang disebut dengan matan dari hadis di atas adalah mulai dari lafaz yang berbunyi iman memiliki lebih dari 60 cabang dan malu adalah bagian dari iman. Jadi matan adalah hadis yang mengandung berbagai makna. Baik, sekian dari penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.